FIFA akhirnya akan membentuk sebuah kompetisi resmi di bawah naungan FIFA dengan nama ASEAN Cup, di mana nantinya 11 tim yang merupakan 11 negara anggota tetap ASEAN akan berkompetisi secara resmi di FIFA Matchday. Tentu ini adalah kabar baik, karena dalam turnamen resmi di bawah FIFA, tim nasional dari ASEAN punya panggung yang lebih besar untuk tampil dan berkembang. Turnamen seperti ini bisa mendorong investasi infrastruktur, pelatihan, dan kompetisi yang lebih kompetitif di level regional, di mana bagi ASEAN, organisasi ini semakin diakui dalam peta dunia sepak bola, yang harapannya juga bakal mengangkat kualitas secara kolektif. So, inilah rangkuman di balik lahirnya ASEAN Cup, kompetisi baru yang bakal mengubah wajah sepak bola di kawasan Asia Tenggara. 26 Oktober 2025, bertepatan dengan ASEAN Summit ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebuah kabar besar muncul dan mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Presiden FIFA Infantino yang hadir langsung di pertemuan, yang juga dihadiri pemimpin dunia seperti Trump, hingga perwakilan dari China, Rusia, dan negara besar dunia lainnya, menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA resmi mengumumkan terbentuknya turnamen baru bernama ASEAN Cup. Turnamen ini bukan sekedar wacana, melainkan kompetisi resmi di bawah naungan FIFA, yang akan mempertemukan 11 negara anggota ASEAN, dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Timor Leste, yang baru-baru ini resmi jadi anggota tetap ASEAN, di mana ke-11 negara ASEAN tersebut akan berdiri dalam satu panggung yang akan digelar di kalender FIFA Matchday. Dalam penjelasannya, Infantino pun mengatakan, sebuah kehormatan bagi saya untuk mengambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, di mana saya bertemu dengan para pemimpin dunia dan mengambil langkah maju besar lainnya untuk sepak bola di Asia Tenggara. Bersama dengan 11 negara anggota ASEAN, kami memperbarui komitmen kami terhadap integritas, keselamatan dan keamanan, dan pendidikan, melalui penandatanganan nota kesepahaman FIFA ASEAN yang baru dan membuat pengumuman khusus Piala ASEAN FIFA. Dalam sepak bola, 11 adalah angka ajaib, dan bersama dengan semua negara anggota, kami akan menggunakan kompetisi ini untuk menginspirasi, mendidik, dan menyatukan lebih dari 700 juta penggemar di seluruh Asia Tenggara. Kabar soal FIFA yang membentuk kompetisi resmi untuk ASEAN pun mendapatkan banyak sorotan media-media internasional. Mulai dari AP News yang menyoroti diluncurkannya turnamen baru untuk negara-negara di Asia Tenggara. Lalu ada juga media raksasa internasional seperti Reuters, media asal Jepang yakni Japan Wire, media Turki, Anadolu, dan masih banyak lainnya. Maksudnya, ini adalah kabar yang benar-benar mencuri perhatian. Bagi negara-negara ASEAN yang selama ini punya kompetisi bersama AFF atau ASEAN Championship yang gak berada di bawah FIFA langsung, hadirnya ASEAN Cup FIFA tentu jadi kabar yang luar biasa baik. Bayangkan saja, kompetisi antar negara ASEAN dengan label resmi FIFA. Artinya, setiap pertandingan akan dihitung dalam ranking dunia, setiap gol akan dicatat dalam sejarah, dan setiap kemenangan akan membawa nama bangsa ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih dari sekedar turnamen, FIFA ASEAN Cup ini diyakini akan menjadi motor penggerak pengembangan sepak bola di kawasan, mendorong investasi, infrastruktur, dan kualitas pemain muda di setiap negara. Dan bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia Tenggara, menunjukkan bahwa kerja keras, regenerasi pemain, dan pembenahan liga akhirnya bisa memiliki wadah yang menarik dan nyata. Dan sekali lagi, turnamen ini juga menjadi simbol bahwa ASEAN kini diperhitungkan, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tapi juga dalam dunia olahraga paling populer di dunia, sepak bola. Dengan hadirnya FIFA ASEAN Cup, satu hal yang langsung jadi sorotan besar adalah pemain-pemain terbaik ASEAN yang berkarir di Eropa kini bisa tampil membela negaranya. Selama ini di ajang Piala AFF, banyak pemain top Indonesia tak bisa ikut. Karena turnamen itu tidak masuk kalender resmi FIFA, klub-klub Eropa pun tidak berkewajiban melepas mereka. Tapi kali ini berbeda. Dalam pengumumannya di ASEAN Summit ke-47, Presiden FIFA memastikan FIFA ASEAN Cup akan berlangsung di kalender resmi FIFA Matchday. Artinya, ketika bendera merah putih kembali berkibar di turnamen ini, kita bisa melihat Jay Izzaz mengawal lini belakang, Cavendish beraksi di sisi kanan, Verdonk di sayap kiri, dan Emil Audero berdiri gagah di bawah mister gawang Garuda.
Begitupun pemain-pemain timnas yang berkarir di Eropa lainnya, termasuk Ole Romani, Pelupessy, Messilhurst, dan lain sebagainya. Mereka yang selama ini sulit pulang karena jadwal klub Eropa, kini bisa resmi memperkuat timnas Indonesia tanpa hambatan. Sekarang bayangin aja, jika timnas main full squad terbaik di ASEAN Cup FIFA ini, Indonesia sudah dipastikan bakal jadi favorit untuk jadi juara. Bener nggak sih? So, ini bukan sekedar turnamen baru, tapi awal babak baru sepak bola Asia Tenggara, di mana semua negara ASEAN bisa tampil dengan kekuatan penuh, dan setiap pertandingan diakui resmi oleh FIFA. Hal ini bakal memberikan potensi poin besar. Maksudnya, dengan ASEAN Cup diakui atau berada di bawah FIFA, otomatis poin yang dihadirkan sangat besar. Seperti biasa, turnamen resmi yang berada di bawah naungan FIFA bisa menghasilkan belasan poin per pertandingan. Hal itu berbeda dengan turnamen seperti Piala AFF yang tiap kemenangan hanya dihargai 1 hingga 3 poin saja. Jadi bisa dibayangkan, FIFA ASEAN Cup nanti bukan hanya ajang gengsi regional, tapi juga panggung prestis internasional yang bisa menampilkan wajah terbaik Asia Tenggara ke dunia. Meskipun FIFA telah memastikan bahwa nantinya akan ada kompetisi ASEAN Cup FIFA, namun dalam pengumumannya belum ada detail resmi seperti apa format kompetisi, sistem grup, tuan rumah, hadiah, hingga jadwal resmi pertandingan. Semua masih belum diungkap ke publik. FIFA menyebut, semua itu akan dibahas lebih lanjut bersama AFC dan ASEAN Football Federation atau AFF dalam beberapa bulan ke depan. Lalu, apakah FIFA ASEAN Cup ini akan menggantikan Piala AFF? Jawabannya belum tentu. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi bahwa AFF Championship akan dihapus. Banyak analis menyebut, kemungkinan besar kedua turnamen ini akan berjalan berdampingan. Bedanya, Piala AFF akan tetap jadi turnamen tradisional kawasan, sementara FIFA ASEAN Cup akan menjadi ajang resmi yang diakui FIFA, di mana turnamen ASEAN Cup FIFA diprediksi akan lebih berbobot, mengingat poin ranking dunia dan pemain dari klub Eropa yang bisa ikut membela tim nasionalnya. So, jika dibayangkan, satu kawasan, dua ajang prestisius, yang satu penuh gengsi rivalitas lama, dan yang satu membawa nama ASEAN ke panggung sepak bola dunia. Kalau menurut kami, bisa jadi ASEAN Championship atau AFF bisa diisi para pemain-pemain muda, dan ASEAN Cup FIFA akan diisi oleh para pemain utama. Tapi yang pasti, apapun keputusannya nanti, era baru sepak bola Asia Tenggara sedang dimulai, dan Indonesia harus siap berdiri di garis terdepan. Dunia kini tahu bahwa sepak bola Asia Tenggara bukan lagi sekedar penonton, tapi pemain utama dalam panggung global FIFA. Dan untuk Indonesia, waktunya sudah tiba. Era baru, kompetisi baru, semangat baru. Satu suara untuk sepak bola ASEAN. Satu kebanggaan untuk Garuda di dada.